Salah satu lokasi yang menjadi target lokasi KKN tematik individu saya kali ini adalah Kota Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berdekatan dengan Kota Jakarta. Kota Bogor ini terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Bogor sehingga menjadi pusat wilayah Kota Bogor. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Patimura yang sedang menjalankan program kuliah kerja nyata dengan program unggulan peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau melalui kebijakan tata ruang di Kota Bogor. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan ruang-ruang terbuka hijau publik dan privat yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga terwujudnya penataan ruang Kota Bogor yang terpadu dan berkelanjutan yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Bogor di masa mendatang. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta daya dukung, daya tampung wilayah, dan menjaga kesesuaian antara pelaksanaan atau pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya. Dan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bogor yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bogor. Untuk luas Kota Bogor sendiri dibagi menjadi 5 wilayah perencanaan, di mana total luas Kota Bogor yaitu 11,850 hektar. Namun permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah Kota Bogor memiliki ruang terbuka hijau publik sebesar 4,18% dan ruang terbuka hijau privat sebesar 36,84%, di mana kondisi ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau publik paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Kemudian, untuk mengupayakan peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Bogor, digunakanlah metode perhitungan berdasarkan pembobotan dan faktor hijau biru Indonesia, sebagaimana disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana. Dengan adanya metode perhitungan berdasarkan pembobotan dan faktor hijau biru Indonesia ini, diharapkan dapat meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Bogor. Namun sayangnya, hasil dari perhitungan menggunakan metode IHBI ini pun belum sesuai dengan yang diharapkan. Maka langkah yang harus diambil adalah dengan dokumen kelengkapan pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau, dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati Kota Bogor, luas taman yang terkelola dan terpelihara dengan baik, kemudian dengan luas lahan tersedia dari pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau, luas taman jalur hijau, dan RTHP lainnya yang terbangun. Kemudian untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya himbauan dan ajakan kepada masyarakat agar tidak merusak taman dan fasilitas kota lainnya, serta penyusunan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan sektor jasa, peningkatan proporsi ruang terbuka hijau, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana ruang terbuka hijau publik paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan juga ruang terbuka hijau privat paling sedikit 20% dari wilayah kota. Dan juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 dalam pasal 85 disebutkan bahwa prosedur penetapan rencana detail tata ruang kabupaten kota dilakukan dengan konsultasi publik. Penyusunan alternatif konsepsi RDTR ini berdasarkan prinsip optimisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang di dalamnya menyangkut ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi. Kegiatan penyusunan konsepsi RDTR ini melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis atau komunikasi dua arah. Dalam peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Bogor, harus adanya ruang terbuka hijau horizontal dan juga penambahan ruang terbuka hijau vertikal dan rooftop pada gedung-gedung publik dan swasta yang bisa menjadi solusi, terutama di daerah yang padat penduduknya. Kemudian monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi dan penggunaan RTH harus dilakukan secara rutin untuk memastikan ruang terbuka hijau ini memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan perbaikan yang diperlukan.
termasuk lansia, penyandang disabilitas sangat penting dengan menyediakan jalur pejalan kaki, kursi taman, dan fasilitas ramah pengguna lainnya. Dengan begitu diharapkan Kota Bogor dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau dan juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan Kota Bogor. Sekian dari saya mahasiswa KKN Tematik Individu. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih.